Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Oktavidayanti akan memperagakan konseling format khusus menurut prosedur-prosedur yang sudah ada. Silakan masuk. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk Eka. Iya, Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Eka. Bagaimana kabarnya? tidak baik, Bu. Tidak baik kenapa? Kalau boleh Ibu tahu. Pertama, Bu, saya merasa malu. uh, Malu dan bingung dan sedih. Ibu memahami yang paling kamu rasakan. Namun perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama. Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisa Eka jelaskan? Ya, Bu, udah nggak salah hati, tapi Ibu janji ya nggak bakal ngasih tahu ke siapa-siapa. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan Eka tidak enak yang mengganggu Eka. Di sini Eka bisa cerita tentang apapun yang dirasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya oleh Ibu. Iya, Bu. Gini, Bu. Jadi gini, Bu. Saya tuh merasa nggak percaya diri kalau lagi tampil depan kelas, apalagi kalau lagi presentasi. Saya Lalu merasa malu. bagaimana? Setiap saya tampil depan kelas tuh saya pasti gugup, udah gugup, bingung, terus nggak tahu harus ngomong apa gitu. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya dirinya Eka? Bisa. Saya gemetar ketika tampil depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen, padahal itu cuma duduk di bangku saya. Terus juga saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen sedang menjelaskan atau mengajar di depan kelas. Selanjutnya apa yang Eka lakukan ketika Eka merasa tidak percaya diri di kelas? Saya cuma diem daripada saya malu depan teman-teman kan saya gugup. Apakah dengan cara demikian Eka merasa senang dan nyaman di kelas? Enggak. Mungkin Eka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan dengan sempurna, kalau itu tidak mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Eka tentang bagaimana Eka bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri dan tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Eka sudah memahami masalah yang Eka alami, yaitu bagaimana Eka bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil jadi di depan kelas, tapi saya rasa sulit banget sulit. Bagus sekali pikiran Eka. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu apakah Eka sudah punya cara untuk mengatasi masalah Eka tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Eka merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Eka sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya sih belum, Bu. Jika mencobanya saja Eka belum, lalu kenapa Eka bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, iya, saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri, presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya tidak akan malu dan saya merasa percaya diri. Tiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu cara yang cukup efektif. Bagus, Eka sudah tahu apa yang harus Eka lakukan. Sebelum pembicaraan ini ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega, Bu, dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan saya alami mulai menurun dan
tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling, jadi kesimpulannya adalah pertama, Eka akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Eka presentasikan. Kedua, Eka akan memperhatikan kerapian sehingga Eka akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Eka yakin akan melakukan itu? Iya, saya yakin Bu. Apakah masih ada yang ingin Eka sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Terima kasih Eka. Sama-sama Ibu.